Saya termasuk yang sering mengingatkan kepada kaum muslimin, terutama jemaah pengajian saya, untuk menjauhi musik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Karena begini, ada alasan. Bapak Ibu tahu, kalau Anda mau anak Anda hafal Quran, yang paling pertama Anda praktekin, kalau mau hafal Quran dan cepat ya, jangan dengarkan musik dan jangan interaksikan dengan lawan jenisnya, kecuali apalagi kalau dia sudah balik, nggak boleh. Itu spontan, hafalannya bisa sulit sekali. Kalau dia sudah mulai dengar musik dengan mau hafal Quran, sulit bersatu. Atau dia berinteraksi dengan lawan jenisnya, kalau kita bahasakan biasa pacaran, maka itu pasti spontan. Ayat Quran mustahil bisa bekas sama dia. Kalau Anda masukkan anak Anda ke tempat-tempat tahfidz Quran yang benar, pasti begitu ajarannya. Kalau dari sisi pandangan agama, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengistilahkan musik dan alatnya itu dengan mazamirus syaitan. Apa itu? Anak-anak panahnya syaitan yang bisa menusuk hati manusia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata pada saat menjelaskan ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yashri lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Ada sebagian orang yang mempermainkan kata-kata untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ini, demi Allah itu adalah musik. Demi Allah itu adalah musik. Beliau mengatakan ini. Jadi cukup banyak statement para ulama berhubungan dengan masalah musik ini. Umumnya mereka lebih cenderung semua mengatakan lebih baik dijauhi. Lebih baik dijauhi. Karena dia sulit bertemu dengan Al-Quran. Dua hal yang kontroversi. Gak bisa. Sulit ketemu. Al-Quran atau musik. Susah. Kalau orang sudah biasa dengar musik, mustahil dia biasa mendengarkan Al-Quran. Itu agak sulit untuk menyatukannya gitu kan. Maka saya selalu sarankan untuk dijauhi, Allahu a'lam. Saya contoh Bapak Ibu sekalian, saya coba praktekin di anak-anak saya ya. Saya bilang sama istri saya, coba kita mulai anak-anak ini dengarkan Al-Quran. Kalau kita dulu punya pelanggaran-pelanggaran agama, kita pribadi, kita dulu biasa pernah hafal-hafal lagu, coba jangan dipraktekin ke anak-anak. Coba dialihkan, biarkan dia sudah mengenal Al-Quran sebagaimana kita kenal di umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Biarin mereka kenal Al-Quran dari umur 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu lebih baik. Lebih baik daripada mereka mendengar lagu-lagu yang akhirnya bisa merusak mereka. Ya, umumnya kalau sedih ya sedih, kalau senang yang senang. Al-Quran lebih baik. Mereka dapat setiap minimal sekali Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengar Al-Quran, satu hurufnya satu pahala. Dengar musik minimal nggak ada pahalanya, gitu kan? Karena memang ini adalah ayat Al-Quran dijanjikan, ini tidak ada janjinya, itu minimal. Belum kalau kita bicara hukum-hukum syar'i yang lainnya. Allahu a'lam. Coba direnungin Bapak Ibu sekalian. Kalau di madrasah, di sekolah, Anda punya sekolah Islam, coba terapin, ganti dengan yang lain. Misal pun ada lantunan-lantunan syair, gitu kan, yang berbau semangat Islam, mungkin, gitu kan. Tapi kalau dipakaikan dengan alat-alat musik, Allahu a'lam, saya sarankan pribadi ya, untuk dijauhi. Allahu a'lam, itu jauh lebih aman insya Allah. Dan ulama mengatakan ada alat musik yang dibolehkan, itu seperti Syekh Albani rahimahullah mengatakan alat musik yang dibolehkan adalah gendang bagi ibu-ibu di acara perkawinan atau pada saat lebaran. Tapi itu juga dibolehkan bagi muslimah. Sesuai dengan hadis Bukhari, ada dua budak wanita sedang memukul gendang di depan Aisyah di hari lebaran Idul Fitri ya. Lalu Nabi SAW masuk ke rumahnya bersama dengan Abu Bakar di hari lebaran itu. Lalu Abu Bakar mengatakan, apakah ada anak panah syaitan di rumah Nabi SAW? Kata Nabi SAW, biarkanlah wahai Abu Bakar, untuk mereka, kaum wanita ini, mereka melakukannya di hari raya ini, agar orang Yahudi tahu kita juga memiliki hari raya. Juga di acara perkawinan, itu kan dibolehkan memukul gendang bagi kaum wanita di antara mereka. Ini Allah alam yang saya tahu dibolehkan. Bapak Ibu bisa beli buku yang bertanya tadi lebih lengkap dengan buku apakah musik itu haram. Ada buku khusus panjang lebar, buku Syekh Albani itu panjang lebar menjelaskan masalah itu. Tapi mohon maaf saya lupa penerbitnya, kalau tidak salah Darul Haq ya.